ular saringan. Mm-mm. Ular saringan. Mm-mm. Tapi yang jadi agak bingungnya di tadi, Mm-mm. bagian tangan kirinya yang stroke, nanti Mm-mm. kaki kirinya enggak, nanti kaki kanannya Mm-mm. yang kena. Mm-mm. 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 Jadi pada saat Iya, saya mau coba untuk dibekam kepalanya, nanti dulu kayak saya konsultasi dulu nih. iya, iya. Heeh. Sebelum saya Baik, ambil Pak. tindakan Iya, lanjut jauh ke sana, ya coba saya konsultasi dulu. iya, iya, baik. Ya, itu sudah bagus, Pak, tindakannya akupresur, Nah, kiropraktik ya, dan lain iya, sebagainya. Ingat, kiropraktik ya, iya, faktur tulangnya itu harus kita pahami. Yang penting iya, insya Allah. jangan sekali-kali itu di letter S ya, Pak ya. Iya, Ya, iya. yang tadi saya Heeh. katakan jangan di letter S. Kalau ini di letter S maka akan memperparah. Benar dia kakinya Nah, merapat, Pak. Karena apa? Karena di lumbar, Pak, itu ada iya. permasalahan. Nah, Nah, saya takutkan di letter S-nya di nah, bawah lumbar 5, nah, lambah lumbar 5 kan S1, S2, S3, S4, lalu tulang ekor. nah, Itu bergeser, Pak. Dikit itu di hmm, S-nya itu kalau dia di sakrumnya itu ya, kalau dia bergeser dikit aja, Pak, itu aduh, memang seperti itu, Pak ya. Cuman beliau ini hmm, tahan termasuknya. Saya pernah menemui kasus waktu itu ada baksos. Seorang hmm, wanita gemuk, ya sudah usia lumayan. Saya perhatikan dari awal, beliau duduk ini susah, berdiri susah, bergeser susah, pokoknya serba susah beliau hmm, ini ya. Singkat cerita, gantilah ke beliau. Cuman tim saya waktu itu saya nangani. Cuman waktu itu hmm, saya interogasi dahulu, apa Bu keluhannya? Keluhannya ternyata sakit di pinggang katanya. Buat duduk sakit, berdiri sakit kan. Nah, hmm, ternyata dia memakai korslet itu tiga, tiga ya, hmm, memakai korsetnya tiga, iya. luar biasa. Nah, waktu itu tim saya yang menangani, tim saya tidak mampu, ya. Akhirnya saya ambil alih. Hmm, Waktu itu saya reposisi pergangan, membongkar jaringan otot dan mereposi lurus ya. Tahan ya ah, Bu, agak sakit. Teriak nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa saya katakan ya, karena waktu itu beliau tahan, karena hmm, sekitar umur 45 ataupun 47 lah. Saya pikir masih tahan. Dia bener nangis. Gigit apa? Saya bilang jangan gigit gigi. Saya bilang gigit kain, ya kan? Dia teriak, dia nangis. Saya habis reposisi, saya relaksasi. hmm, Sekarang coba berdiri dan duduk. Beliau sampai terharu, terharu ya, terharu. Saat hmm, itu juga, itu alhamdulillah, buat duduk tidak sakit, berdiri tidak sakit, hmm, sudah tidak pakai korslet. Itu. hmm, Itu belum lambat sih. Itu juga jatuh. Itu baru berapa hmm, bulan? Baru 3 bulan katanya. Gitu. Jadi begitu hmm, ya teman-teman, ketika kita menemui hal seperti itu, ingat ya reposisi, kembalikan ke fitur. Jangan di letter S. Kalau ini di letter hmm, S, saya yakin akan tambah lumpuh. hmm, hmm, Kalau orangnya tidak kuat, lambat laun akan hmm, tambah lumpuh dia, ya. Karena yang hmm, terjadi kebanyakan, maaf, kretek, tidak memahami struktur tulangnya itu sendiri, gitu ya. hmm, Entah ini ada pengapuran, apakah ini jebol hmm, HNV-nya bermasalah, apakah hmm, ini dia cairannya ini habis, ya kan? Ketika itu tidak ada scan, tidak ada data medis. Nah, kita dengan anatomi, dengan rabahan, dengan anatomi, oh ini seperti ini. Karena kalau tulang yang bermasalah, kalau kita paham dengan anatomi, insya Allah akan ketahuan. Dari geraknya aja sudah ketahuan. Begitu ya. Untuk teman-teman iya, semua dan Pak Iwan. Ya, iya. begitu ya. Oh ya, satu lagi, Pak. Eh, ya, silakan. Ya, satu lagi. Ada satu pasien saya tuh, dia keluhannya tuh di sini. Seluruh persendian antara siku dengan pundaknya ini, kalau digerakkan dia bunyi krek krek. Tapi itu nanti kadangnya dia rasa nyilu. Iya. Karena nggak mobil, terus kalau dia ini keringnya dia sakitnya minta ampun. Coba saya coba dengan akupresur, terus di Heeh. apa pas juga. Dia bilang agak kurang, Mm-mm. tapi lama kelamaan balik lagi sakitnya itu.
Ini kiranya apa sebenarnya ini? Dengan metode apa yang pas ya? Iya. Nah, di sininya bunyi, Pak. Iya, di Pak Iwan, di pusat. sininya bunyi di Iya, persendian ini. iya, Nah, persendian ini ini dia uh, uh, di sininya turun nggak? enggak, enggak. Normal, Iya, normal ini. normal. Iya, normal. Nggak nggak Itunya normal. nggak ada yang turun, ya. Nggak ada Enggak. yang turun. Iya, enggak ada. Berarti di sini persendian itu diikat satu dengan ligamen ataupun otot, yang kedua diikat dengan cairan yang putih itu ya. Nah, 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 apabila itu cairannya putih mengkristal, maka dia bunyi krek 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 seperti mm, orang pengapuran ya, di dengkul mm, lain sebagainya. Caranya mm, bagaimana? Caranya adalah kita hancurkan dulu itunya, Pak. Dan mm, itu pasti ligamennya bermasalah, Pak. Contoh kayak tadi mm, juga ya, itu udah kedua kali sih dia. Alhamdulillah rilis. Jadi waktu pertama dia diangkat nggak bisa, Pak. Jadi ngangkat cuma hanya mm, segini, ya. Nah, waktu pertama saya tangani alhamdulillah. Yang kedua ini bantu dengan bekam kering. Di sini kurang lebih mm, ada tadi itu ya. Kalau di story saya ada, di sini kurang lebih itu ada 10 kayaknya, Pak. 10 apa lebih gitu. mm, Di sini dua, di sini, di sini, di sini, sini, sini. Saya kumpulin, Pak, di situ, ya. Itu cuman hanya mm, untuk menarik, merilis otot-ototnya, mm. ligamen-ligamennya ini. Iya, iya, iya. Ligamen-ligamennya ini. Nah, Mm, ketika ini ligamen-ligamennya sudah ini, cukup kita rilis aja, Pak, dengan cara cepat. Itu mm, cara cepat, ya. Tadi mm, sudah langsung tanpa sakit, ya. Itu. mm, Jadi kita memahami ya, teman-teman ya. Apa sakitnya di sini? Di sini ya, tendon ataupun tendon itu diikat, persendian diikat dengan ligamen, ya. iya. Ligamen itu Forgen shoulder atau ya yang terkenal ada pasti, tapi menurun karena sistem sistem ininya lemah, ya. Makanya orang Mm, stroke kalau dibalikin dia ini lagi ininya turun, iya. ya, turun ininya, ya. Nah, kalau orang stroke bagaimana supaya ngebalikinnya? Kalau sudah dibalikin, kita sistemnya kita bangun, lalu dibantu dengan tapping. Seperti orang dislokasi ya, dibantu dengan tapping. Begitu. Pak Iwan ya, Mm. begitu ya. Iya, siap, siap, siap. Oke, siap. Gitu. Oke, baik. Sudah Oke, terima kasih banyak. 11 lebih ya. Baik ya, kita ke ini sertifikasi ya. Oke, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pertemuan pada malam hari ini, malam Kamis. Semoga silaturahim kita pada malam hari ini membawa keberkahan dunia dan akhirat, dan pada malam hari ini kita berdiskusi, beredukasi, dan berbagi. Siapa tahu dari langkah yang kecil ini, ya kan, bisa termotivasi untuk diri kita supaya kita lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi, ya tentunya di profesinya masing-masing, baik di praktisi ataupun di bidang lainnya. Baik, teman-teman, dan semoga kita semuanya pada malam hari ini selalu disehatkan jasmani dan rohaninya, dilancarkan berkah dunia dan akhirat, dimudahkan segala urusannya. Amin, amin. Perkenalkan, saya Adi Albulagori, pendiri LKP Sila, ya, dan PT Sinergi Ilahya dan Panti Sehat Al Bulagori. Berkedudukan di Wonogiri, Jawa Tengah. Asli saya kelahiran Pandeglang, Banten, berdomisili di Wonogiri karena istri orang Wonogiri. Ya, teman-teman semua, tentang sertifikasi BNSP. Sertifikasi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Level 3, level 4, level 5, level 6. Master ya. Level master. Level 3 minimal ijazah SMA. Level 4 minimal D3 ya. Level 5 S1. Level 6 magister S1 ataupun magister ya. Itu level 6.
master, tingkat master. Ya. Kenapa penting tidak penting sertifikasi? Tapi kalau bagi kita jam terbangnya sudah tinggi, penting teman-teman. Pentingnya apa? Bahwa profesi kita diakui secara nasional dan internasional, tercatat di badan, ya, tercatat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ya. Jadi tercatat di negara, begitu teman-teman ya. Jadi kita diakui. Bagaimana alurnya uji kom itu? Alurnya adalah tentu kita melalui pemerintah, ya. Pemerintah biasanya mengadakan free, kalau enggak cuma hanya konsumsi paling berapa gitu, murah ya. Tapi sulit teman-teman, kalau kita mengikuti alur pemerintah itu sulit, benar-benar sulit ujiannya, ya, uji komnya. Tapi kalau melalui SMP, LSP, ya, LKP kami juga bekerja sama dengan LSP Mapelkindo, ya. Mapelkindo, Lembaga Sertifikasi Profesi, ya, LSP Mapelkindo, yang mengadakan uji kom. Nah, itu insya Allah kita cuma hanya melalui portofolio. Jadi kita membuat portofolio. Portofolio ini adalah apa yang mau kita bawakan. Misal pijet. Nah, di portofolio ini pijet kita bikin namanya silabus. Jadi pijet SKKNI-nya, ya, standar kualifikasi. Jadi setiap yang kita bawakan apapun itu adalah harus standar, ya, harus SKKNI. Standar standar kerja standar kualifikasi SKKNI, standar kerja kualifikasi nasional Indonesia, ya. Begitu. Contoh kita membawakan pijet. Kita cari nomornya. Nomornya kalau nggak salah S09 01 0000 1002. Kalau nggak salah ya. Di buku pijet saya itu saya tulis di buku di modul pijet tradisional saya, pijet standar SKKNI saya tulis di situ. Saya tulis ya. Jadi di pijet tradisional saya itu standar SKKNI, standar uji kom. Nah, karena sudah saya bawakan. Jadi kita mau bawakan apa? Ataupun mau bawakan maintenance ataupun yang lainnya. Bisa teman-teman, semuanya ya. Bisa. Apa saja silahkan ya. Yang terpenting ada standar SKKNI-nya. Ya, kita bikin silabus, portofolio di situ cara pengajarannya bagaimana, terus kita cara menyampaikannya bagaimana, komponen kerjanya bagaimana, ya, begitu. Di situ kita semuanya dalam silabus itu. Nah, setelah silabus itu kita bikin, portofolio kita bikin, dan di bawahnya ada CV, ada data pribadi kita, gitu, ya, sertakan ijazah, KTP, foto dan lain sebagainya, tuh begitu. Nah, lalu untuk masuk ke uji kom itu sendiri, minimal kita harus memiliki sertifikat trainer, teman-teman, ya. Nanti sertifikat trainer lalu kita ke TOT, ya. Training of trainer. Nah, terus dari TOT Akademi kita mendapatkan sertifikat TOT itu. Nah, itu lanjut ke uji kom. Itu biasanya sejalan, teman-teman. Sejalan ya. Sejalan. Nah, minimal kita memiliki sertifikat trainer. Begitu. Di uji kom nanti kita menunjukkan menjelaskan apa yang kita tuliskan. Misal membawa akupresur. Kalau kita seorang praktisi ya, membawa pijet. Kalau kita seorang guru, mungkin membawa pelajaran matematika, IPA dan IPS lain sebagainya. Ataupun seorang manajer lain sebagainya ya, membawa tentang sertifikasi manajer. Ataupun orang akuntan, begitu ya. Nah, apa yang kita bawa? Kan begitu. Yang penting kita mampu menjawab apa yang ada di data kita itu. Kita mampu menjelaskan dengan secara detail tanpa menyontoh, ya. Alhamdulillah sekarang diadakan online, full online ya teman-teman. Jadi uji kom bisa lewat online. Ini kelebihannya.
memudahkan ya bagi para trainer ataupun para praktisi yang ingin lebih maju lagi. Kita full online, ada full online, tapi walaupun misalnya gabung seperti ini, ketika uji kom itu akan masuk ke ruang. Jadi hanya dengan asesor ya, hanya dengan asesor satu persatu begitu ujinya. Satu persatu yang lain ngantri. Begitu, kurang lebih ya muan 20. Kalau kita bisa lebih jelas menjelaskannya secara detail, paling ya 15 menit sampai 20 menit selesai. 10-15 menit lah. 20 menit selesai, teman-teman ya. Nanti sertifikasinya BNSP itu dikirim secara fisik lewat paket ya, begitu. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Sebelum kita lanjut berdiskusi dengan yang lain tentang sertifikasi. Ya, maaf teman-teman karena malam ini beliau sakit ya, kecapean mungkin narasumbernya. Tadinya saya harapkan beliau bisa hadir karena beliau sakit ya, tetap kita lanjutkan berdiskusi teman-teman ya. Karena beliau tadi itu sakit, mungkin kecapean. Ini asesornya langsung saya datangkan. Benernya ya. Mungkin nanti lain kesempatan teman-teman. Begitu. Silakan teman-teman tentang sertifikasi ini ada pertanyaan sampai sini? Oh, saya ini kan ini biasa ini ngisi rupiah. Rupiah, iya. Apakah itu bisa Baik. disertifikasikan? Iya. Bisa diikutkan uji kom, begitu Pak? Ya. Iya. Untuk langsung rukiah Pak, karena rukiah itu tidak ada SKKNI-nya. Bagaimana itu supaya masuk? Ada standar SKKNI itu kalau saya mempelajari dari SKKNI itu masuknya ke spiritual sepertinya Pak. Masuknya spiritual ataupun pengobatan tradisional. Begitu Pak. Begitu. Tapi kalau kita langsung membawa rukiah, SKKNI-nya belum ada Pak. Begitu Pak. Tapi kalau Bapak, kalau Pak Agus ini Al-Quran, membawakan Al-Quran, ada malah Pak. Berarti pengajar Al-Quran. Kalau membawa rukiah, ya praktisi rukiah, itu di SKKNI-nya masuknya ke cakupan Pak. Cakupan bidang di pengobatan tradisional, kalau tidak di spiritual. Kalau enggak di meditasi Pak. Itu ada SKKNI-nya. Begitu Pak Agus. Ya, terima kasih. Mohon Sama-sama. maaf baru bergabung Pak Adi. Oh iya, Pak Bibo luar biasa ya. Selamat malam Pak Bibo. Selamat malam. Maaf kurang menyimak tadi Pak, barusan bergabung ini. Iya, Baru selesai kegiatan. baru selesai kegiatan ya Pak. Nanti ada rekamannya Pak. Ini lanjut ke pertanyaan kita tentang sertifikasi ini Pak. Tadi sudah dijelaskan ya. Nanti kita jelaskan lagi. Apa ada pertanyaan? Untuk sertifikasi Pak, gimana ya? Iya. Masuk ke ranah mana itu? Sertifikasi BNSP Pak, alurnya. Baik, Pak. Mau nanti dibantu Pak untuk saya dan teman-teman bisa mendapatkan sertifikasi BNSP. Baik. Ya, ini juga beliau Pak Bibo yang kemarin ngisi Touch Healing ya, webinar Touch Healing beliau. Nah, beliau juga seorang trainer ya, seorang mengisi beberapa acara juga. Nah, beliau sudah memiliki basic untuk trainernya, ininya tinggal nanti membuat silabus ya, silabus dan portofolio. Nanti itu akan diajukan begitu. Ya, teman-teman dan Pak Agus juga gitu. Kalau kita mengikuti sertifikasi BNSP, minimal kita harus menjadi seorang trainer ya, punya sertifikat trainernya, bukan hanya kita pengakuan. Misalnya kita mengaku, saya bikin silabus nih, capek-capek kita bikin silabus, tapi ternyata sertifikat trainernya tidak ada. Karena sertifikat trainernya harus diupload nanti. Sertifikat trainer, ijazah ya, di CV kita itu kita upload
di bawahnya portofolio kita, gitu. Begitu, ya. Silahkan. Bagaimana tadi? Yang bertanya siapa? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Master izin bertanya. Dan Baik. mohon maaf, tadi kan telat hadir, jadi awalnya belum Mm-mm. tahu. Saya ingin bertanya Mm-mm. tentang Silakan. prosedurnya untuk uji kom. Mm-mm. Kemarin kan saya pernah ikut uji kom ya, Master. Mm-mm. Uji kom. Suaranya kecil ya, Bu? Iya, kecil. Uji kom Iya. pijit bayi. Mm-mm. Baik. Lanjut. Pak, Orang miskin sana berapa tahun Kok itu? rame, Ibu? Kok rame ya? Maksudnya suaranya Ibu nggak jelas. Coba. Rame. Ibu pernah ikut uji kom Rame. tentang pijat bayi, terus? Oh, yang rame ini. Nanti, Bu. Ya, Iya. lanjut, Ibu. Lanjut. Terus? Nah, itu kan ada masanya ya, masanya. Mm-mm. Kalau misalnya untuk ikut lagi itu gimana caranya? Ya, kalau mau Ibu ikut lagi, bisa. Ibu mau membawakan yang mana gitu. Ya. Kan Ibu sudah paham nih alurnya, tapi Ibu kan dulu sulit. Karena Ibu kan langsung lewat pemerintah, diadakan pemerintah langsung, ya kan? Iya. Nah, itu lebih sulit, ya, lebih sulit karena secara langsung, secara offline. Secara offline, tim asesornya langsung dan dari pemerintah itu sendiri, ya. Iya. Nah, ini kita lewat LSP, ya, lewat LSP dan diuji oleh asesor. Beda Yang caranya. penting, Beda caranya sekarang. sama Ibu, kita lewat portofolio, cuman kelebihannya kita bisa online. Alhamdulillah sekarang bisa online, sertifikasi itu. Bisa online, gitu. Yang terpenting, silabus yang kita Iya. bawakan apa nih? Ada nomor SKKNI-nya dan kita mampu membuat silabus itu sendiri, misalnya bekam, pijet, herbal, dan lain sebagainya. Nah, kita membuat silabus itu komponennya apa, indikator kerjanya apa, gitu kan? Kan begitu, ya kan? Dan kita di situ mampu menjelaskan secara detail. Itu. Begitu, ya. Oh, berarti maaf nih ya. Berarti mirip dengan uji komnya guru. Iya, karena ini adalah online, berbasis online. Iya. Jadi sekarang kan Begitu. PPG itu online juga. Online karena saking banyak kesibukannya orang ya supaya terjangkau. Ini full online. Saya hadirkan full online ya. Kita bekerja sama dengan LSP Mapelkindo. Terus untuk misalnya untuk rekom kan harus ada rekom dari lembaga pelatihan atau apa untuk uji kom itu. Maksudnya? Kalau uji kom kan biasanya salah satu apa namanya? Sertifikat mungkin, Pak. Ya, salah satu syaratnya itu kan harus ada rekom Iya. dari tempat terkait, misalnya tempat magang atau lembaga Iya, gini Ibu. Tadi sudah dengan saya jelaskan, baik terkait tentang magang ataupun sertifikat trainer. Ya, karena kita mau jadi instruktur, karena BNSP ini adalah kan instruktur, ya kan? Instruktur kan, misalnya di situ tidak tertulis instruktur pijat, tidak, instruktur level apa instruktur kalau
kalau Madya gitu apa akademik instruktur 3 apa-apa gitu. Begitu. Instruktur kita ditulisnya di situ ya, bukan oh ini instruktur pijat, ini instruktur bekam, tidak. Dan mencakup level 3 itu mencakup 10 bidang. Tapi yang kita bawakan satu. Makanya paling enggak kita memiliki sertifikat trainer. Nah, karena Ibu waktu dulu tidak memiliki sertifikat trainer, ya benar harus ada magang dari LKP gitu ya, ataupun dari Iya. eh, Kemarin kemarin cuma tertulis di sertifikat saya itu sebagai terapis gitu aja. oh itu sertifikat berarti Ibu tidak lolos. Semuanya lolos. Ada nanti saya Oh, lolos. fotokan. Sertifikasi BNSP-nya. Nanti saya iya, saya fotokan ke Japri Kenjenengan. Terapis. Itu tulisannya instruktur Ibu. Belum Gitu. saya lihat. Coba. Ya coba sebentar ya punya saya ya. Sebentar. Mohon izin Di mana Pak ya? Saya juga lupa. Iya, silakan Pak. Iya Pak. Mungkin disampaikan beliau itu ujikom untuk terapisnya, bukan ujikom untuk menjadi seorang trainer atau Instruktur. Oh ya menyatakan kemungkinan bahwa Pak. terapis ini layak gitu Pak. Seperti orang Ya. seperti orang ingin mengurus izin itu Pak. Iya, baik. Bisa juga seperti itu. Tapi rata-rata kalau uji kom itu kan instruktur, Pak. Gitu. Mungkin beliau ya memang sih banyak ya uji kom itu adalah ya memang untuk di bidang ya profesi itu tadi, profesinya seorang terapis, ya kita mengambil jalur itu. Tetapi alangkah baiknya teman-teman kita mengambil instruktur ya. Jadi instruktur itu adalah dari level 3, mulai dari level 3, level 4, level 5, level 6. Dan minimal kita harus punya sertifikat trainer. Begitu. Tadi seperti beliau, ya benar. Apa yang Pak Bibo katakan, hanya memilih jalur pijat bayi misalnya. Iya, betul Pak. Pak, Assalamualaikum. izin bertanya lagi Pak, itu untuk proses. Ya Pak, izin bertanya lagi ya Pak. Untuk proses BNSP berapa lama Pak sampai terbit dari uji kom dari pertama kita melengkapi berkas sampai terbit sertifikat BNSP-nya Pak berapa lama? Kemudian biayanya Pak gitu. Baik Pak, baik. Jadi begini, berapa lama? Dari semenjak pemberitahuan, contoh misalnya mulai contoh kita gambarkan tanggal 15 misalnya begitu ya. Hari Minggu misalnya. Nah, mulai pertama ini adalah kita baru absen, baru daftar, baru mengisi form di situ ya, ngisi form data kita sesuai KTP, kita masukkan data semua, kita upload semua di situ ya, kita upload semua, tapi harus pakai laptop teman-teman. Tapi kita misalnya kalau tidak ada laptop, kita ke warnet untuk mengupload itu semua. Kalau lewat HP mereka tidak mengizinkan lewat Android ya, tidak diizinkan lewat Android begitu di sistemnya. Nah, setelah itu sudah kita mengupload semua, cari cara menyampaikan itu cuma hanya briefing dulu, begitu Pak. Briefing, sudahkah persiapannya, portofolionya, lain sebagainya. Nah, setelah itu masuk mungkin nanti dikabari, mungkin hari kedua ataupun hari selanjutnya itu masuk ke TOT, Training of Trainer. Nah, di situ pertama di briefing juga, dicek oleh para beliau nih, dicek. Oh ini tidak sesuai, Pak. Ini diganti kayak seperti ini. Jadi intinya mereka ini benar-benar membantu. Jadi ketika kita nanti sudah waktunya ke uji kom, dipastikan portofolio sesuai dengan uji kom. Begitu. Nah, kalau masalah itunya ya pengajarannya cuman hanya sih sebenarnya dua hari, 2 kali pertemuan sudah jadi. Lalu prosesnya kalau kemarin Pak Arif Sarifuddin mengatakan bagaimana antrian. Kemarin itu saya 1 bulan Pak baru keluar ya, dikirim, terus beliau dikirim mengabari
bahwa minta alamat untuk mengirim sertifikasi BNSP begitu. Nah, lalu bagaimana sebelum ini keluar ada surat pernyataan bahwa kita lolos gitu ya. Jadi kalau sekolah itu surat kelulusan ya, SKL. Begitu, Pak Bibo. Mantap Pak. Untuk biayanya Pak, supaya teman-teman juga mempersiapkan atau ada Biaya, yang berminat untuk biaya mengikuti. itu kalau sekarang subsidi ya level 3 sama 4 itu 1.700.000 plus TOT-nya. Itu plus training of trainernya ya. Semua sudah komplit. Gitu. Sudah komplit semuanya. 1.700.000 ya. Ya kurang tahu kalau kita ada subsidi, tapi kalau tidak disubsidi teman-teman itu biasanya 2,5 juta level 3 dan level 4. Tapi kalau disubsidi 1.700.000 itu. Ini full online. Begitu, Pak. Baik Pak, terima kasih penjelasannya sangat membantu. Silakan yang lain atau ada yang bertanya. Ya. Silakan. Seperti ini, Pak. Silakan. Yang lain sebelum kita lanjut ke berbincang-bincang tentang penyakit lagi, konsultasi dan diskusi lainnya. Monggo, ada pertanyaan tentang sertifikasi. Coba, gimana Ibu? Coba Ibu. Iya Ibu, benar ini. Iya. Coba, kok mana tadi? Hilang. Foto Ibu diupload di chat Bu. Di foto. Ya coba Ibu. Kayaknya benar sih. Iya. Cuma di situ tulisannya tidak instruktur mungkin. Ya memang bukan ujian untuk instruktur. Bukan instruktur ya? Bukan. Oh iya, berarti Ibu cuma hanya jalur profesi. Bukan Ya, profesi belum instruktur. untuk uji kom trainer. Benar. Iya. Iya. Sertifikat. Iya benar Ibu. Benar. Ya. Berarti beliau terapis yang bersertifikat BNSP. Iya. Iya. Wah, handal ini. Luar biasa ya. Ini master, berarti masternya para praktisi ini. Praktisi bayi maksudnya. Kan pijat bayi Ibu ya? Iya, fak saya di anak-anak. Oh iya benar. Iya terapis pijat. Iya benar di sini. Iya. Dinyatakan terapis pijat. Coba sebentar. Saya ada. Sudah ya. Iya. Ini saya fotokopinya aja karena ini di luar. Saya nemunya yang fotokopi ya. Saya nemunya yang fotokopi teman-teman. Nah, di sini telah kompeten pada bidang pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan. Ya memang tulisannya adalah sertifikat kompetensi ya. Iya. Jadi, iya. Di sini pendidikan dan pelatihan. Jadi kalau kita seorang instruktur, tertulisnya di sini pendidikan dan pelatihan. Instruktur itu adalah seorang pelatih ya, trainer. Gitu teman-teman. Dan di belakangnya tertulis kode unitnya ini. Ibu di belakangnya ada kode unit? Ada. Ada ya? Iya. Ya benar, betul. Teman-teman. Di sini. 3 tahun berlakunya. Iya, ini saya mungkin tahun ini ya. Saya 2022 masuk. Berarti Ibu harus uji itu lagi. Kode unitnya ini. Berarti beliau ini kan ya memang tertulisnya sertifikat, cuman sertifikat kompetensi ya.
Sertifikat kompetensi, cuman hanya tulisannya di sini ada, jadi telah kompeten di bidang pendidikan ataupun pelatihan dan pelatihan. Karena saya seorang trainer, ya di sini adalah pelatihan, begitu. Begitu? Ya, jadi nanti yang di jenengan nanti ke depannya itu akan itu berarti nanti menuju ke uji kom trainer gitu ya, Mister? Enggak, bukan uji kom trainer, Ibu. Bukan. Jadi, ya betul, uji kom untuk instruktur ya. Uji kom instruktur. Begitu. Ya, Begitu. Makanya, sebelum kita ke instruktur itu, uji kom instruktur itu, pendidikan dan pelatihan, kita minimal memiliki sertifikat trainer. salah Begitu. Ya. satunya gitu. Seperti apa sertifikat trainer? Coba ya, nanti ini Pak. eh, di sini siapa yang hadir? Pak Bibo ya. Saya Saya coba cari. Ya, yang coba Pak. Pak Bibo. Mana ya Pak Bibo ya? Mana punya Pak Bibo ini? Sertifikatnya. Kemarin, oh ini Pak Bibo. Kemarin saya penasaran sama yang namanya Sama siapa? yang namanya Pak Bibo. Namanya Pak Bibo, penasaran. Oh, buka kamera, Pak. Nah, ini ya. Ini sertifikatnya beliau. Kelihatan kan? Iya, itu Ya. tertulis trainer. Iya, ini sertifikat trainer Oh, ini dari LKP. dari kita dari LKP. LKP. Sila. Iya, ini dari LKP kami. Nah, LKP kami apabila mengikuti pelajaran di trainer di LKP kami, insya Allah kalau uji kom kita bantu, dan terus fasilitas yang kita berikan itu ya modul trainer, modul potensi, dan modul intelektual, dan terus kita juga bisa bantu dengan membuat modul bagaimana untuk menjadi kita sendiri gitu ya. Itu. Ini apa? Ini uji kom instruktur untuk semua bidang ya. Sebelum uji kom instruktur berarti harus kursus trainer dulu ya. 3 tahun nggak dapat job instruktur maka uji kom lagi ya. Jadi begini, ya betul. Uji kom betul Pak Purwanto. Jadi untuk instruktur semua bidang, ya, semua bidang Pak, begitu. Harus kursus trainer dulu ya 3 tahun. Tidak Pak, tidak 3 tahun Pak, ya. Memang minimalnya 1 tahun pengalamannya, tetapi nanti karena LSP-nya kerjasama dengan kita ya, nanti saya sampaikan Pak, gitu ya. Jadi TOT-nya juga langsung Pak, ya. Jadi kita memiliki sertifikat trainer seperti ini. Kalau level 3 itu minimal SMA, ya. Level 3, level 4 D3, level 5 S1, level 6 S1 bisa, tapi magister yang diutamakan. Begitu. Begitu, Pak. Nah, ini sertifikat trainer yang punya Pak Bibo. Jadi kita juga ada fasilitas, kalau mau mengajar itu kita fasilitasi Zoom free ya, gratis. Kita fasilitasi Zoom gratis kalau mau mengajar. Gitu. Rompi, sertifikat trainer, sertifikat legalisasi KTA trainer. Nanti sertifikat legalisasinya coba kita tampilkan. SK trainer ya. Sertifikat trainer, sertifikat legalisasi, dan SK trainer. Nah, ini dia. Pak Bibo. Pak Bibo. Nah, ini.
Ini sertifikat legalisasi. Biar tambah kuat ya. Kita kirim secara fisik. Sekarang sudah di-upgrade Ibu. Lulusan SMP dulu bisa dulu. Tahun-tahun 2000 kemarin itu bisa SMP, minimal SMP bisa. Tapi sekarang minimal SMA. Tapi Ibu bisa kejar paket C ya. Paket C bisa kita bantu juga ya. Kami ada PKBM, bisa kami bantu untuk paket C. Bisa kami bantu. Dulu bisa, level 3 itu minimal SMP, bisa. Sekarang ditutup, minimal SMA level 3. Nah ini sertifikat legalisasi ya. Jadi kita tambah kuat, tambah legal gitu ya. Kita bekali. Begitu. Nanti untuk paket C kemarin itu 2.400.000. Silakan. Ada pertanyaan? Izin Pak bertanya. Iya, silakan Pak. Pak, tadi kan disebutkan bahwa sebelum mengikuti BNSP Ujikom itu kita harus memiliki. Oh iya, kok maaf Pak. Coba Pak, suaranya kepencet Pak. Iya. Ya, maaf. Ya Pak, lanjut. Iya Pak, itu kan tadi salah satu persyaratnya trainer Pak ya. Berarti sebelum Ujikom itu kita harus memiliki sertifikat trainer dulu Pak, atau mungkin nanti di situ juga nanti tergabung ada sertifikat trainernya juga gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, Pak. Jadi memang trainer itu terpisah Pak. Trainer ya dari LKP ya, itu tergabungnya TOT Pak nantinya. Yang persamaan. Jadi 1.700.000 itu udah plus TOT. Training of Trainer. Jadi sebelum kita ke TOT, kita memiliki sertifikat trainer, Pak. Begitu, Pak. Baik. Berarti itu sudah satu paket yang di harga 1.700.000 itu Pak ya? Tapi di trainer itu tersendiri, Pak. Trainer itu tersendiri, Pak. Ya. Siap. Jadi kalau TOT dan sertifikasi BNSP Ujikom itu nanti mendapatkan hanya sertifikat. Tapi dari trainer ini kan trainer ini pertemuan 2 kali. Insya Allah nanti kita mengadakan lagi nih bulan Agustus mungkin Pak. Yaitu tadi fasilitasnya adalah sertifikat trainer, sertifikat legalisasi, KTA trainer, SK trainer, ROMPI, modul trainer, modul potensi dalam diri, menggali potensi dalam diri, dan modul kosakata intelektual. Dan fasilitas free untuk Zoom, ya, untuk trainer kita free kalau mengadakan pelatihan, begitu. Begitu Boleh Pak. kasih bocoran Pak, biayanya berapa Pak? Terima kasih. Biayanya Pak, saat ini masih kita subsidi Pak ya. Waktu itu kita subsidi. Tadi dari 1,5 juta kita turunkan ke 1 juta Pak. Ya, kita turunkan 1 juta, itu bisa dicicil dari semenjak iklan tayang. Gitu. Siap. Begitu Pak. Trainernya itu Pak ya. Trainernya, karena fasilitas yang kita ini semuanya ada Pak ya. Insya Allah nanti kita bantu. Jadi pertama kan 2 kali pertemuan nih Pak. Pertama materi dan teori ya, tentang teori dan materi. Yang kedua adalah uji skill Pak. Jadi bagaimana skill ini, contoh kita mau membawakan apa.
ya, pijet ataupun apa. Bagaimana skill ini memiliki khas kita, Pak. Nah, di situ kita gali. Begitu. Oh, Walaupun baik, kita meniru, tetapi memiliki khas kita. Begitu, Pak. jadi tidak tersendiri ya, Pak. Iya, begitu. Berarti itu harus offline ya, Pak? Nggak, online, Pak. Oh, online juga bisa. Baik, Pak. Online. Online. Kita mudahkan semuanya online. Nanti fisiknya kita kirim ke alamat Siap. masing-masing. Begitu. Cih, terima kasih banyak. Sementara Ya. cukup pertanyaan saya, Pak. Terima Iya, kasih. baik. Iya, ini pertanyaan Pak Purwanto. Uji komnya dari LSP atau LSK? LSP, Pak. LSP Mapelkindo, Pak. Ya. LKP Sila bekerja sama dengan LSP Mapelkindo. Begitu, Pak Purwanto. LSP ya, Pak. Kita dari LSP. Ya, yang berhak itu LSP ya. Lembaga sertifikasi profesi ya. Untuk lolos LSP itu ya sulit ya. Mudah-mudahan LKP Sila ke depannya berdiri sendiri LSP-nya ya. Gitu. Minimal saya harus jadi level 6, Pak. Mungkin baru bisa mendirikan LSP saya. Sementara ini LKP, Pak ya. Saya mendirikan LKP. Ya, begitu Pak Purwanto. Semangat tadi, semangat. Amin, amin. Pak Wibo. Ya, terima kasih infonya sama-sama, Pak. Karena yang berhak itu adalah LSP ya. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau sudah tentang sertifikasi, apabila sudah tidak ada pertanyaan, bisa dengan kita diskusi tentang seperti tadi Bapak tadi ya, penyakit. Izin live dahulu. Ya, baik. Silakan Pak. Terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Purwanto. Sehat selalu, lancar dan berkah dunia akhirat ya. Ada pertanyaan teman-teman? Jadi teman-teman semuanya, kalau jam terbang kita sudah tinggi ya di bidang praktisi, jam terbang kita sudah tinggi, kita upgrade ke instruktur teman-teman, ke trainer ya, ke trainer begitu. Jadi supaya kita lebih berkembang lagi dan lebih maju lagi. Ya tentunya mungkin teman-teman ya mau memiliki suatu lembaga, ya lembaga pendidikan ya. Ya pertama kita ya untuk pancatan kita ya seperti saya misalnya lembaga pendidikan non formal. LKP ini kan lembaga pendidikan non formal yang mana izinnya dari Dinas Pendidikan. Kalau LPK izinnya dari Depnaker, Dinas Tenaga Kerja ya. Nah, berangkat dari LKP ini nanti mungkin kita mau mengadakan paket C ya gitu, mengadakan PKBM. Nah, nanti lama-lama kalau sudah tersusun kita bisa mengadakan mengajukan lagi akademik begitu ya, akademik gitu. Ataupun institusi ya. Instansi. Ya, instansi ya. Kalau Gitu. belum punya jam terbang, Master, apa boleh? Nanti ikut pesawat, Bu. Kan jamnya ikut terbang. Apalagi mendirikan LSP, mendirikan LKP aja surveinya luar biasa, teman-teman. Pertanyaannya ya. Ngadepi orang 6 saya. Langsung orang dinas itu orang 6 turun. Ya.
masing-masing dalam bertanya. Ya di dalam ini ya kurang paham ya kalau di tempatnya masing-masing itu kurang paham. Karena setiap wilayah terkadang beda-beda. Ya cuman hampir sama sih teman-teman. Kalau masalah perizinan itu hampir sama. Hampir sama. Cuman bedanya itu ya tergantung di tempat masing-masing itu ya kalau pihak dalamnya doyan duit ya mungkin simpel ya, nggak perlu survei. Udah tinggal tackle ke rekening, jadi ya. Tapi kalau kita mengikuti alur ya ada survei, ada pertanyaan-pertanyaan, ada isi di situ ya. Jadi kita kan membuat portofolio nih, membuat proposal. Nah, proposal itu terkait tentang LKP ya, terkait tentang LKP, tentang apa tujuannya, visi misinya apa, bagaimana apa instruktur pengajarnya bagaimana, di situ tertulis teman-teman. Pengurusannya bagaimana, tertulis modulnya dan lain sebagainya. Semuanya tertulis tertata di situ. Modalnya ya, modal pengembangan, modal awal dan terus di situ semua tertulis, pengeluaran di situ tertulis, teman-teman. Ada semuanya. Ya, di proposal saya ada. Nah, setelah proposal kita menyertakan CV ya. Nah, kebetulan waktu itu saya kira juga tidak lolos teman-teman ya. Sertifikasi BNSP saya itu belum keluar teman-teman. Untung saya ada surat SKL gitu ya, surat kelulusan ya, surat tanda lolos kita dari sertifikasi. Saya bisa menunjukkan itu. Itu kita mendirikan LKP. Itu secara detail. Gedungnya, terus NIB-nya ada enggak, kalau tempatnya nyewa, ini sewanya berapa, lain sebagainya. Terus dari misalnya dari lingkungan kita LKP nih jaraknya berapa kilo ya, satu kecamatan. Itu ada persetujuan tidak dari pihak yang satunya, begitu teman-teman. Ya. Ya cukup lumayan ini ya, begitu. Tapi alhamdulillah kalau kita paham alurnya mudah. Itu untuk mendirikan LKP. Teman-teman kalau mau mendirikan LKP ya, begitu. Insya Allah di LKP Sila terbuka teman-teman. Teman-teman mau mendirikan apa? Insya Allah nanti kita bantu alurnya. Mendirikan PT ataupun apa lain sebagainya kita bantu. Karena setiap individu itu ingin berkembang, ingin lebih maju. Ya, setiap trainer kita bantu semuanya. Gitu. Kita tidak menjegal, ya, tidak membegal ataupun mencekal, tidak. Biarkan tumbuh berkembang supaya LKP Sila tambah bermanfaat. Begitu, teman-teman. Apakah untuk rumah herbal juga harus ada perizinannya, Bu? Rumah herbal itu kan gini, izinnya begini. Kalau izinnya PIRT berarti itu tingkatnya makanan. Karena herbal itu ada makanan, ada obat. Ya, makanya di label itu teman-teman di label itu kita lihat BP POM-nya. Kalau dia BP POM tapi BP POM pangan ataupun herbal. Nah, ya gitu. Ada kategori pangan atau kalau kategori herbal berarti obat. Ya. Ada juga herbal pangan. Itu ada seperti itu, teman-teman, ya. Kalau untuk PIRT, insya Allah itu lebih mudah. Untuk langkah awal, nanti ke depannya juga PT Sinergi Ilahiyah, untuk langkah awal juga seperti itu. PIRT minimal ya. Sebelum kita ke BP POM. Soalnya BP POM agak lumayan mahal. Ya, begitu. Bertanya lagi boleh, Pak? Ya, silakan. Iya, Pak. Ini Pak, saya kan dengan keponakan kita sudah kurang sekitar 6-7 tahunan ini Pak ya. Kami mendirikan terapi, tapi terapi perilaku itu untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu Pak. Begitu. Kemudian karena keponakan saya sebelumnya dia pernah bekerja di sebuah yayasan terapi anak-anak ABK. Kemudian
Mm-mm. karena dia kembangkan awalnya sih membantu tetangga, kemudian kok alhamdulillah di perjalanan ternyata anak-anak seperti itu semakin banyak gitu Pak. Kemudian akhirnya Mm-mm. Baik. Mm-mm. kita buat secara terstruktur dalam arti terstruktur secara pekerjaan. Jadi ya, akhirnya Mm-mm. mulai dulu ngajarnya sudah seperti apa ya, tempat terapi, tapi terapi perilaku, jadi dari pagi sampai sore, dan alhamdulillah ya belum banyak. Mm-mm. Saat ini sekitar 15 orang yang siswa yang ditangani, karena kan satu guru satu murid gitu. Nah, Baik. pertanyaan saya, apa Mm-mm. Pak legalitas yang sekiranya cocok untuk saya mendirikan ini Pak? Apa cukup kita buat INB aja atau harus bagaimana gitu? Karena secara legalitas yang lain-lain masih belum sih. Cuma saya sebagai apa ya, yang ikut membantu juga di dalam situ, tapi untuk terapi Baik. terapi fisiknya gitu. Jadi Pak, mohon Baik. pencerahan. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Baik. Ya. Bapak di situ menampung nggak? Maksudnya Menginap? Pak? Oh Menampung enggak. tidak? Tidak ya, cuman hanya terapi saja. Iya, hanya terapi. Jadi tempat itu kita buat untuk terapi anak-anak autis, Down syndrome itu Pak, setiap hari. Ya, baik, baik, Pak. Jadi kapan Pak? Lalu bagaimana sih baiknya? Jadi kita menentukan begini, Pak. Ya, ada yayasan, ada VT. Kalau Bapak di situ misalnya dengan saudara-saudara di sana itu menampung seperti pondok ataupun apa ya, itu ke yayasan, Pak. Bagusnya, ya. Kita larikan ke yayasan. Jadi bagaimana kalau kita menampung seorang anak-anak yang luar biasa, nanti untuk memudahkan akses ada bantuan, ya. Begitu. Kita mendirikan yayasan. Nah, kalau cenderung ke bisnis, Pak, hanya terapi ya. Cukup dengan PT, Pak. PT perorangan, ya. Oh, Gitu, PT perorangan, dan NIB-nya situ kan izinnya kan terapi ya. Dan PT perorangan pun itu bisa 5 KBLI, bahkan 10 kalau nggak salah. KBLI, Pak. untuk beberapa Pak ya. Gitu. Baik, baik. Iya, KBLI, kualifikasi baku lapangan kerja Indonesia. Oh, gitu. Berarti itu sudah Iya. cukup PT itu Pak ya. PT perorangan maksudnya. Iya, sudah cukup, Pak. PT perorangan, NIB, kan di situ ada NWV-nya, Pak. Nah, di situ Bapak tinggal menamakan apa? Nah, nanti Bapak izin terapinya, Pak. Panti Oh, sehat gitu. misalnya. Jadi begini, perizinan STPT itu adalah melekat pada diri. Kalau kita untuk panti sehat berkelompok ya Pak. Jadi atas nama PT nanti bisa langsung izin STPT atas nama PT Pak. Berkelompok. Oh, gitu bisa Pak ya. Bisa begitu ya Pak ya. Jadi tinggal tentukan apakah Bapak mau bikin yayasan ataupun PT. Begitu. Kalau saya Siap, siap. pribadi, karena dana untuk membuat yayasan itu ya cukup lumayan dananya ya. Dan harus Iya, Pak. terstruktur. Pengurus-pengurusnya juga terstruktur, tempat dan lain sebagainya. Nah, kalau PT perorangan itu cukup kita suami istri sudah cukup, Pak, ataupun dengan adik kita sudah cukup, ya. Dan bisa juga kita bikin rekening, ya. Bikin rekening bisa atas nama PT perorangan. Begitu, Pak. Baik, baik, Pak. Iya, Pak. Bapak siapa, Pak? Dari mana? Adi, Pak. Wah, Adi Ya, juga. Dari mana, Pak? Surabaya, Pak. Surabaya tadi ya. Iya. Ya, Ya, baik, Pak. Jadi begitu ya, Pak ya. baik, baik, Pak. Terima kasih banyak. Silahkan tentukan kalau Bapak dengan kalau saya pribadi kalau misalnya banyak menampung orang di situ dengan kelebihan khusus ya, kalau mau menerima cepat bantuan dari pemerintah itu mendirikan yayasan, Pak. Itu. Iya, mendirikan yayasan. Kalau mau cepat menerima bantuan dari pemerintah karena misalnya kita itu membutuhkan kita misalnya cuma hanya seikhlasnya ya, menangani orang seikhlasnya, autis lain sebagainya, orang kebutuhan khusus dan stres lain sebagainya, maka biasanya dilirik oleh pemerintah, Pak, dinas setempat. Ketika dilirik oleh dinas setempat, biasanya akan dilirik di pemerintah pusat. Nah, begitu. Tapi ya harus siap-siap kita harus punya sampingan lainnya ya, terapi lainnya, Pak. Karena income-nya kurang masuk
Begitu, Pak. Baik, baik. Ya, terima kasih, Pak. Iya. Izin Pak, mohon izin menambahkan dikit Heeh. Iya, tentang silakan apa Tam. Iya, beliau ini penangan tiap hari bergelut dengan seperti itu, beliau. Ya, silakan Ibu. sepengetahuan saya kalau untuk bukan mendirikan ya, kita menangani anak-anak kebutuhan khusus. Itu kalau di rumah itu ada kode etiknya sendiri-sendiri. Nyun sewu. Jenengan ini lebih ke terapis itu fisioterapisnya atau yang bagaimana? Pak, siapa tadi? Adi. Ya, Bu. Kalau saya sebagai pendukung di wilayah terapi fisiknya, Bu. Tapi untuk terapi perilakunya itu ada 2 guru yang berkompeten yang pernah juga dia sudah lama. Saya pribadi saya hanya mendukung di wilayah terapi fisiknya. Tapi untuk terapi Visionya ya Pak ya. ya, Kalau di tempat kami, ini cuma sharing aja ya Pak ya. Kan kalau di tempat kami, kebetulan itu kalau untuk izinnya itu ya. kalau untuk ke terapi itu kan ke dinas kesehatan. Tuh. Kalau saya dulu itu seperti misalnya kalau saya pribadi itu kan ada di rumah beberapa anak itu nggak saya bawa pulang tapi nggak nginep ya, macam les privat gitu ya untuk anak-anak ABK. Walaupun saya itu menangani VT juga, fisioterapinya juga, tetapi saya belum berani bilang terapi, tapi saya pendampingan, yang saya ambilnya pedagogiknya, jadi kependidikannya. Kalau memang ada yang itu, jadi nanti tidak menyalahi kode etiknya. Soalnya kan di situ ada tingkat perilakunya tadi kata Bapak ya, perilaku. Di situ ada itu enggak Pak? Psikologinya enggak Pak? Ada, Bu. Yang satu psikologi, yang Beliaunya mungkin lebih memahami itu Pak. Beliaunya lebih memahami. Nah, maaf saya potong, psikolognya itu bagian dari medis atau tradisional? medis sih, Pak. Oh, medis itu sudah bagus. Ada dari medisnya itu bisa izin SIPT atas nama beliau yang medis tadi. Iya. Iya, pinjam nama beliau. Kalau mau, ya bisa juga Bapak ya izinnya, tapi kerjasama dengan beliau nanti dengan pertanyaan-pertanyaannya bahwa di sini bertanggung jawabnya, gitu bisa Pak disertakan seperti itu, ya atas nama Bapak dengan saudara Bapak, tapi penanggung jawabnya ada gitu Pak dari medis bagian psikolog, begitu bisa. Kalau secara tradisional gimana itu, Pak? Berarti? STPT Pak. Oh, pakai STPT. Iya, kalau secara tradisional. Kalau jalurnya medis SIPT, SIP. Iya, SIP ataupun SIPT gitu. Gitu. Maksud saya ketika psikologi dari tradisional berarti ngambilnya di wilayah mana, Pak? Di hipnoterapi atau di mana, Pak? Ya cenderungnya Bapak kemana? Bukan, maksud saya kan pengajarannya itu di terapi Kal perilaku ya, Pak, ya. Tadi kan kalau mungkin wilayah nasional kan berarti psikologisnya yang memang berkompeten di situ. Tetapi misalnya itu alurnya kita ngambil yang apa, Pak? Atau mungkin cukup dari sertifikat dari dulu dia bekerja itu sudah sebagai terapis anak ABK gitu, itu sudah cukup atau bagaimana? Belum bisa Pak. Oh, setelah itu berarti harus gimana? Ya itu Ya Allah. Nah, itu ya bisa Pak. Nanti ke STPT itu kan surat terdaftar penyehat tradisional, ya.
Ya, di situ nanti Bapak mau ambilnya dia di bidang kompetennya apa? Misalnya eh, anak pelatihan khusus ataupun pijat saraf begitu ataupun apa, Pak? Begitu, Pak. Ataupun di hipnoterapi kan begitu. Kalau di fisioterapi itu harus ada medisnya sepertinya, Pak. Kalau fisioterapi ya, Iya, iya, D3 sepertinya. iya, Fisioterapi itu D3 sepertinya. iya, Pak. Di D3 Iya. D4, Pak. Nggih, nggih, Pak. Baik, Pak. Sementara nggih cukup Be- dulu. Terima kasih semuanya, Pak. eh, eh. Terima kasih, terima Baik, kasih. ya sama-sama. Semoga ya lancar Iya, berkah selalu. terima kasih buat semuanya, Pak. Kalau saya pribadi, pandangan saya itu ya kita tidak tahu ya pelebaran ke depannya, Pak. Membuat yayasan dan terus PT, Pak. PT-nya PT perorangan, kalau kita punya dana membuat yayasan, Pak. Itu kalau saya. Nanti kita tidak tahu kan, kalau seperti itu biasanya kan mungkin kalau terkenal sudah dari jauh-jauh itu kadang menitipkan gitu Pak anaknya. Ya, gitu. Menitipkan, nanti berapa bulan, berapa ini baru diambil. Jadi seperti pondok, cuman khusus. Pondoknya Oh khusus iya, gitu, kayak semacam ya teman saya, senior saya, itu santri-santrinya itu orang stres semua, Pak. iya, Orang iya. stres semua, santri-santrinya. Dan termasuknya dulu saya setiap malam itu menangani. Sekarang sudah berapa orang, sudah banyak yang pulang sih, Pak. Tinggal 5 orang sekarang. Tinggal tambah lagi 7 orang, 8 orang gitu. Dulu banyak. Sembuh diambil sama keluarganya gitu, Pak. Itu bagusnya kalau menurut saya yayasan, Pak. Jadi untuk jalur bisnisnya nanti PT, Pak. Gitu. Iya, Pak. Ya doakan ya, Pak. Modalnya sangat besar kok yayasannya itu, Pak. Iya, Sama lah. iya. Dan Ya minimal kita PT dulu, Pak. Iya, Pak. Karena kita juga di sini kan masih juga apa ya dalam andil apa ya, Pak ya. Nggak semata-mata faktor uang, kita juga Iya, membantu betul. Iya, baik. betul, betul. Cuma kan nggak menutup kemungkinan ke depan kita memperluas gitu, Pak. Iya, maka dari itu, untuk langkah awal start itu adalah lebih baik PT perorangan. PT perorangan itu kan sudah mencakup berapa KBLI ya? 5 Iya. KBLI bahkan sampai 10 KBLI. Bisa ya. NIB-nya kan itu sesuai nanti kan di apa di PT perorangan sesuai dengan KBLI apa NIB-nya nanti. Kan begitu. NPWP di situ ya. Jadi begitu, Pak. Iya, Pak. Untuk terus kita mencari perizinan. Perizinan kalau memang kita paknya di tradisional, tidak mau melibatkan ya itu ya kita cari STPT, tetapi disertakan ada penanggung jawab dari psikolog, begitu Oh, misalnya. Bisa Pak seperti itu. siap. Waduh, luar biasa. Terima Bisa. kasih ya, Pak. Oke, tambah Ya, pencerahan. sama-sama. Bismillah. Assalamualaikum. Kalau bergerak di bidang Waalaikumsalam. kesehatan atau apa dakwah tauhid dengan kesehatan itu bagusan PT atau yayasan ya? Dakwah, Pak. Iya, PT atau yayasan? Nah, iya, yayasan, Pak. yayasan. Yayasan. Iya, Iya, bagusnya yayasan karena yayasan itu kan terdaftarnya itu sosial, Pak. sosial. Sebenarnya yayasan itu non profit sebenarnya, tetapi pada kenyataannya sekarang ya pelatihan mengatas nama yayasan, lain sebagainya mengatas nama yayasan, tapi sebenarnya yayasan itu sebenarnya non profit ya. Iya, Sebenarnya loh ya, yayasan itu. Tapi pada kenyataannya sekarang kan tidak sesuai dengan yang dicantumkan undang-undang, ya kan? Ya kenapa kan? ya kalau bikin yayasan ya Pak? Iya, Iya, ya. dengan yayasan, Pak. Yayasan sekarang bisa profit, Pak. Melalui profitnya bagaimana? Melalui pendidikan, melalui pelatihan, begitu, Pak. Iya. Ya, sebenarnya yayasan itu kan non profit, sosial yayasan itu.
Kalau bikin yayasan harus Begitu. berapa kira-kira? Bagaimana wilayah dan ininya, Pak? Bagaimana apa namanya notarisnya, Pak? Kalau di tempat Oh, saya murah, Pak. Iya, kalau tempat saya murah ya 10 juta ke bawah. Yang penting nggak oh, ribet loh ya, Pak ya. Nggak nembak ini nggak apa. Kalau serba nembak ya mahal, Pak. Ya, iya, iya. gitu. Itu 10 juta ke bawah, Pak. Yang kemarin teman saya itu habis 5,5 juta kayaknya. Karena itu teman yang ngurus teman-teman sama teman ya, Pak. Iya, iya. Notarisnya temen gitu. Iya, gitu, Kalau Pak. ada itu pengurusan Bapak online di itu mana tadi? di Batam. Ya, di Batam. Online? Iya, ada pengurusan online itu menawarkan dia. Itu menurut Bapak gimana itu? Iya, Menurut Ustadz? iya, gini, Pak. Bapak dari sumber terpercaya, Pak ya. Iya. Dari temen lah minimal. Oh gitu ya. Minimal dari temen, Pak. Ya, kalau cuma hanya dari informasi-informasi, saya ya banyak juga, Pak. Saya menawarkan banyak, Pak. Ya, Iya. walaupun dengan atas nama ini A dan B, C lain sebagainya, ya kita hindari, Pak. Karena apa, Pak? Begini, ya, banyak sekali yang saya tanyakan lewat online, media online. Hmm. Ada yang deket, Pak. Cerita ini saya, cerita. Ada yang deket, Pak. Daerah Karanganyar, kan tidak jauh dari tempat saya. Saya bilang, oke, saya datang ke tempat. Apa mereka? Jawabnya, oh Pak, kami berbasis online, Pak. Tidak perlu Bapak ke tempat. Loh, saya bilang, kenapa? Ini kan dekat. Saya bilang jaraknya tidak sampai 3 jam saya sampai. Saya katakan kan begitu. Saya langsung ke tempat aja. Mereka menjawab dengan berbagai macam alasan. Oh, kami kadang jarang di tempat, Pak, begini dan A dan B. Oh, Gitu. soalnya murah itu kalau online 2,5 juta Maka dia. dari itu, Pak, dipastikan dahulu, Pak, minimal ada yang kenal deket itu, Pak. Oh iya, iya, iya. Iya. Nanti Bapak begitu izin abal-abal, Pak, bukan dari dinas. Ya. Iya, Karena nanti keluar. disurvei, Pak. Nanti Iya. disurvei, Pak. Ya, tetap disurvei. PT perorangan pun disurvei oleh LKPM dari DPM SPT itu disurvei, Pak. Jangan salah loh. Kita membuat PT perorangan online, ya. Kami bisa membuatkan, Pak. PT perorangan bisa, ya. Online. Akan tetapi nanti disurvei, Pak. Gitu. Kalau yayasan ada nggak yayasan perorangan? Yayasan perorangan nggak ada, Pak. Yayasan harus minimal ada 3 orang, Pak, pengurus. Oh kalau 3 orang insya Allah bisa. Iya, nanti kami bisa Pak. Kalau Bapak mau online ya, tapi nanti kami tanyakan dulu ke akte apa namanya ke notarisnya. Biasanya notarisnya itu menyangkut wilayah, Pak. Bisa Iya. nggak di sini gitu, ya? Kalau memang bisa, nanti Bapak ke nomor saya, ya. Bapak ada di grup? Ada di grup. Ya, di grup di save nomor saya ya, di save nomor saya. Nanti bisa hubungan, nanti saya tanyakan ke notaris saya, Iya. ya, Nanti saya begitu. Iya, bisa tidak. Ya, begitu, Pak. Kalau dananya sih kayaknya tidak sampai 10 juta, Pak. Notaris ini kita murah kok, Pak. Cuman bisa enggak gitu loh, ya. Kadang-kadang itu menyangkut wilayah notaris, Pak. Oh gitu ya. Nah, Ada sih teman iya. di sini kemarin menawarkan Berapa, Pak? Menawarkan di situ. 3 juta katanya. Berapa? 3. Dia minta 3. 3 juta lah. Itu udah murah, Pak. Ada temen di situ ya sudah temen aja. Ya kan? Iya. Iya. Ngapain cari online, Pak? Orang sudah ada teman, ya kan, Iya yang sih. menawarkan. Lebih ini yang nyata ya Pak ya. Iya, itu notaris apa Pak yang menawarkan? Notaris. Oh, notaris. Ya sudah, Iya. Pak, itu. Udah murah kok. Ngapain kita cari-cari yang pusing yang tidak jelas, ya? Kan membantu katanya gitu katanya. Murah ini. Murah dan Iya, murah, Pak. 3 juta loh. Wah, langsung, Pak. Kalau saya langsung, Pak. Gimana caranya ya nyari lah dananya.
Insya Allah, insya Allah. Iya, amin. Lancar berkah ya Pak ya. Ya, Buat saya itu masih 5-7 juta. Iya, ya. Terima kasih Bapak. ya sama-sama Pak Agus. Murah teman-teman. Jadi begini teman-teman ya, kalau ada yang jelas, misalnya perbedaannya begini, online 4 juta, oh ada yang menawarkan offline nih 5 juta ataupun 6 juta. Saya lebih baik milih yang jelas, teman-teman. Jangan tergiur yang murah, ya. Gitu teman-teman. Terkecuali online pelatihan nih, jelas LKP begini. Tapi kalau masalah mengurus seperti itu, karena urusannya dengan pemerintah. Nah, kalau itu bodong, bagaimana? Ya, kalau itu bodong, surat-suratnya bagaimana, teman-teman? Kan begitu. Nggak berlaku surat-surat kita. Ya. Uang hilang, suratnya palsu. Nah, kayaknya hati-hati, teman-teman ya. Banyak sekarang ini berbagai macam cara, ya. Begitu. Ya, apapun itu, teman-teman. Baik di bidang pelatihan. Nih, sekarang udah merambat nih. Ada pelatihan yang udah tenar ini. Ada pelatihan yang membohongi pada para anak-anak muridnya, para ininya pesertanya. Ada Pak ini. Sudah ada ya. Makanya LKP Sila insya Allah ya. Karena tempatnya sudah tercantum gitu, dan yang mengkoordinir saya sendiri. Itu ya. Jadi gampang nyarinya, Pak. Ya. Lebih mudah. Ya, begitu teman-teman. Ada pertanyaan mungkin selain sertifikasi ataupun tentang penyakit, silahkan. Izin tanya, Master. Ya, silahkan. Kalau PT sama CV itu lebih anon mana? Pak Bibo ini. Pak Bibo, Ya, jawab Pak Bibo. Oh, beliau militer ya, nggak bisa jawab beliau. CV dan PT, apa kelebihannya? Kalau PT perorangan, ya kelebihannya CV, ya, mendingan CV. Tapi CV lebih mahal daripada PT. Nah, kalau PT perorangan, memang kita harus memiliki CV. CV juga ada akte notaris. Tapi kalau PT perorangan tidak perlu akte notaris, ya. Itu sudah keluar, sertifikatnya sudah keluar dari langsung pemerintah. Langsung lebih direct. Hah? Untuk kepengurusannya lebih mudah PT. PT perorangan itu Ya. bisa online, tapi nanti disurvei. Kita online ya di AHU, kita online, tapi nanti masuk ke sistem daerahnya masing-masing, otomatis. Nanti akan disurvei. Yang nyurvei offline, hadir. Offline, iya, dari pihak LKPM, DPM SPT, yang nyurvei. Cuman hanya menyurvei lokasinya apa, misalnya saat ini apa sih yang dijalankan, cuma hanya itu kok. Cuman hanya ngobrol-ngobrol terus stempel tanda tangan 3 apa 4 ya tanda tangan di situ. Minimal harus ada itu ya, ada bukti fisiknya ya Mas ya. Misalnya produk apa? Enggak. Tidak sih. Yang penting kita ngobrol aja. Ya kalau memang bagusnya ya ada bukti fisik ya bagusnya. Misalnya itu lebih bagus. Bimbel, nah, bikin kayak saya kan ada bimbel, bimbel pendampingan anak-anak ABK gitu. Ya bimbel itu lebih ke LKP Ibu. Tapi harus memiliki PT dulu, kalau enggak yayasan. Enggak ada yayasan. Ya PT itu yang paling mudah. Seperti itu. Ya. Pak, di hitungan pajaknya. Gimana Pak? Nanti yang agak ribet di hitungan pajaknya ketika akhir tahun. Oh tidak Pak, begini, pajak itu terkena kan
Kalau kita nulis modalnya, Pak, bagaimana kita menuliskan permodalannya di situ dan pengeluarannya. Pajak itu terhitung dari permodalan, Pak. Ya, Iya. pajak itu kan tidak semuanya kena pajak, tapi dalam modal sekian, 100 juta apa berapa? 100 juta ke atas ya, itu baru kena pajak, Pak, kalau nggak salah. Iya, Kalau Pak. di bawah 5 juta ya nggak ada pajak. Iya, itu kita menulisnya makanya jangan besar-besar, Pak. 20 juta gitu aja. Saya aja cuman berapa? Saya total itu LKP 49 juta, di apa namanya? PT itu, Pak. Itu 5 juta, Pak. Iya, saya itu Pak, jadi ada pengalaman kemarin. Jujur saya sudah buat PT perorangan Pak, untuk yang tadi saya bilang itu tadi saya sebutkan. Terus Mm-mm. tutup buku di akhir tahun itu akhirnya karena kan kebetulan saya itu tadi Pak yang ada saya punya 3 KBLI yang saya masukin di situ gitu. Mm-mm. Akhirnya ketika saya diminta sekian gitu, wih kok tinggi banget gitu Pak. Ya Berapa, Pak? padahal saya ada kayak snack, kemudian itu tadi terapi tradisional sama Uh-uh. swasta untuk itu tadi. Jurid Pajaknya ya. kena berapa? Waktu itu saya secara dihitung total tuh, tapi akhirnya saya, aduh ini masa ngomong di nggak enak ini Pak. Cuma ini Nggak berbagi aja, apa-apa. Berapa? Berapa juta, Pak? takutnya ada orang pajak. Enggak, Jadi nggak apa-apa. ya saya di modal itu saya masukin 8 Mbak, jujur ini 8 juta. Karena saya juga khawatir kalau saya memberikan lebih nanti pasti lebih tinggi. Pula kan memang Mm-mm. secara aktivitas contoh seperti ABK itu kita nggak merta menerapkan tarif gitu Pak. Kita untuk orang-orang yang kita kadang memberi apa ya cuma sambil membantu gitu Pak. Pak cukup untuk Baik. membayar. Ya. Itu waktu itu saya hitung dari 3 KBRI, padahal saat itu yang berjalan yang baru 2 sih Pak, yang itu satunya masih belum. Mm-mm. Hampir kena di hitungan 5 juta 6 juta pada saat itu. Ya Pajaknya, cuma Pak, iya pajak di NPWP-nya PT itu Pak. per tahun. Iya per tahunnya. Terus cuma Tuh. akhirnya waduh, bukannya saya menolak enggak, cuma memang kan ini belum berjalan secara maksimal. Akhirnya mohon maaf teman-teman sambil berbagi ya Pak ya. Jadi enggak Mm-mm. apa-apa kita terbitkan PT, kalau memang sudah berjalan enggak apa-apa. Jadi kita buat itu aktif. Tetapi ketika itu masih belum menghasilkan, lebih baik Pak ini belum saya aktifkan gitu. Masih memulai gitu aja Pak akhirnya. Jadi Betul. nyatanya di NPWP pribadi gitu. Jadi sambil Iya. berbagi ya Pak. Iya. Iya, betul, Pak. Ya, Pak. Iya, kalau NPWP pribadi tidak kena pajak ya, Pak. Kena cuma saya kena sedikit Pak. Jadi saya Berapa, waktu Pak? itu saya bayar 1 tahun itu kena 350.000 Pak. Setahun, Pak. Tahun. Jadi setelah dihitung-hitung tahunnya kena. Kalau dulu kan kita laporan setiap bulan Pak ya untuk NPWP pribadi. Tetapi setelah Uh-uh. ini corona ini kan akhirnya kita laporan cukup setahun sekali gitu Pak. Gitu. Iya. Dan Wow, pada saat berarti. itu Mm-mm. saya bilang, Berarti punya saya harus saya cek ini. Soalnya baru kemarin, tapi belum lama sih, Pak. Saya naikin di nilai 20 juta. Pertama kan 20 juta, Pak. 5 iya, juta. NNAB-nya 20 juta. Terus kesehatan tradisionalnya kan 20 juta. wih, Terus LKP-nya ini 49 juta, Pak. oh ya ya. Iya. NIB itu. Di NIB-nya, Pak ya. Di IB ya NIB-nya. Iya. Berarti saya harus cek ke DPWN SPT nih. Iya, bisa jadi gitu Pak. Jadi itu yang saya pakai bukan trik Pak ya. Memang belum berjalan secara optimal gitu dan secara Iya. pendapatan memang optimal gitu. Jadi bukannya saya keberatan tapi ya bagi kami itu lumayan gitu Pak gitu. Untuk Iya. yang lain. Baik, teman-teman, itu ya pengalaman teman-teman ya. Kalau memang itu belum berjalan sempurna, jangan terburu-buru membuat PT ya, teman-teman ya, ataupun yayasan ya.
lebih baik yang NIB biasa aja Pak, nggak perlu Iya, ada PT. iya, NIB aja dahulu ya. NIB kan tidak kena pajak ya Pak ya. Betul, Pak. Dan seandainya sudah terlanjur, yaitu Pak, mungkin teman-teman bisa meniru langkah saya bilang, Pak ini nggak saya aktifkan dulu gitu. Jadi setelah pengurusan PT itu kan ada, kita ngambil surat fisik, surat tanda registrasi di kantor perpajakan Pak. Gitu. Mm-mm. Ya, jadi kita dapat itu bahwa kita sudah terregistrasi, terdaftar, itu cuma tinggal pengaktifannya kapan gitu. Nah, ketika ini masih belum berjalan, jadi saya secara saya bilang ya memang belum saya aktifkan Pak, gitu, karena masih belum berjalan secara totalitas gitu. Berarti kalau belum kita ke sana belum aktif ya Pak ya? Iya, kalau Bapak sudah dapat kan ini nanti ada dapat surat lembaran dari PT Perorangan itu warnanya biru, jadi itu langsung fisik. Nggak tahu kalau di tempat Sa- lain Pak. Saya melalui ini Pak, WA kemarin ada di kecamatan kan dari pihak perpajakan itu ke kecamatan Pak. Saya di Iya. WA, ya ada link apa? Iya ada WA masuk bahwa tanggal sekian yang itu NPWP ya atas nama PT ini bahwa datang hadir ke kantor kecamatan kan begitu Pak Oh, ke ya. kecamatan. Iya, tapi saya tidak hadir Pak. Sengaja Iya. saya. Karena saya tahu ini masalah untuk pengaktifan pajak, PT. ya kan? Iya, iya Pak. Saya Jadi tahu Pak. Saya PT. siasati, saya tidak hadir. Oh iya, iya Pak. Begitu. Ya, itu pengalaman ya teman-teman ya. Berbagi pengalaman Pak ya, mohon maaf Pak ya, sama-sama berbagi. Iya, ini penting Pak, penting bagi pemula-pemula mereka-mereka keburu-buru kan bikin PT gitu kan, ya kan? Karena Ngurus semuanya. Ketika kena pajak bingung. ya, Ya kan? kalau menurut saya kita Pak dijebaknya gini, mohon maaf. Boleh dimasukin, tetapi nanti di akhir tahun kalau kita nggak pintar memberikan apa pendapat yang benar-benar valid gitu, mereka nanti akan merongrong kita gitu Pak. Iya, betul, Pak. Iya, yang penting kita memberikan data yang valid dan argumentasi yang meyakinkan yang baik gitu loh, ya. Karena mohon maaf ini karena mereka nanti melihatnya ketika kita mempunyai biaya permodalan di pembiayaan itu Pak. Ah, itu kelihatan semua itu Pak. Bapak anu Iya, kok iya, gini? iya. Makanya saya belum ada laporan, Pak. Iya, iya Pak. Belum. Saya diundang oleh LKPM. Saya sudah rapat dari LKPM juga rapat, Pak. Memang suruh laporan. Intinya laporan itu kan nanti ditinjau dari situ perpajakan itu. Ah, iya betul Pak. Iya kan? Ya, ya. Makanya saya siasati semuanya. Ada undangan kemarin NPWP perpajakan saya tidak hadir, ya kan? Terus data ini tidak hadir, memang ancamannya diberhentikan. Nggak masalah lah. Yang penting saya sudah punya LKP. Betul Pak, LKP. LKP itu kan dari Dinas Pendidikan. Begitu Pak. Jadi saya siasati. Jadi teman-teman bisa disiasati ya, teman-teman seperti itu ya. Begitu. Langkah bisa ditiru ya. Kalau Iya. kita belum masih pemula ya. Begitu teman-teman ya semuanya. Iya Pak. Ya, sekedar berbagi Pak. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Berarti Pak Ardi ini langsung diurus semua gitu kan, diaktifkan semua. Ternyata di kemudian akhir kena pajak. Ya, luar biasa. Ya, itu sebagai pengalaman ya teman-teman, sebagai pelajaran ya semuanya ya. Jadi teman-teman mau mendirikan PT, nggak apa-apa kita tameng PT, tapi jangan kita aktifkan NPWP dan semuanya. Kalau ada panggilan lain sebagainya ya jangan kita registrasikan, gitu ya. Iya Pak. Tuh. Jadi seperti saya, jujur saya kemarin ada itu WA ya dari pihak NPWP, saya tidak hadir. Dan dari LKPM juga saya sudah rapat. Memang LKPM itu menyarankan semua yang memiliki PT harus ada data per 3 bulan. Ya, per 3 bulan. Jadi itu akan terhitung. Oh, PT ini berjalan. Memang di situ ada ancamannya adalah nanti kalau tidak ada masukan lain sebagainya, tidak ada data, maka akan diberhentikan. Saya pikir nggak masalah lah, no problem saya bilang, ya kan? Yang penting
intinya berjalan dahulu, teman-teman. Kalau masalah mengaktifkan ataupun dinonaktifkan, diaktifkan kembali, sangat mudah, teman-teman. Ya, sangat mudah ya. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi begitu. Nah, itu adalah suatu pengalaman ya beliau. Jadi kalau kita hanya untuk tameng, jangan diaktifkan dulu ya. Untuk tameng aja. Begitu ya Pak ya. Iya Pak, bilangnya belum operasionalnya belum aktif gitu aja. Iya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Subhanallah, itu adalah pengalaman dari beliau ya. Baik teman-teman, ada lagi? Apa sudah cukup sampai di sini? Mau tanya penyakit. Ya. Kalau untuk menangani sakit skoliosis itu sebaiknya di fisioterapi atau gimana, Mas Jar? Skoliosis. Iya, Skoliosis berarti ada itu pergeseran ataupun itu di tulang belakang. Iya. Ya. Menonjol. Itu biasanya rentan bantalannya kering. Ya, skoliosis. Bagaimana fisioterapi ataupun apa? Semuanya baik. Yang terpenting kita paham dengan kaidah keilmuan itu dan tujuan keilmuan itu. Pertama, ya fisioterapi bagus ya, ataupun dengan peregangan ataupun dengan pengendoran otot. Otot-ototnya kita pengendoran dulu dan direposisi. Jangan sampai direposisi di letter S. Lurus. Reposisi lurus ya. Lurus. Jangan di letter S apapun alasannya. Jangan. Itu lurus. Jadi membuka yang tadi saya katakan di awal itu membuka apa supaya peregangan di situnya ya. Setelah itu, setelah semuanya selesai, kita menentukan nanti dengan fisioterapi, akupresur dan lain sebagainya, dan disarankan dibantu dengan nutrisi tulang. Apa nutrisi tulangnya? Simple, teman-teman. Susu kedelai yang kental tanpa gula. Ya, daripada kita online dan sebagainya, itu lebih efektif susu kedelai. Kemarin saya resepkan susu kambing. Ya, susu kambing itu bagus, tapi kalau dia sifatnya panas, Iya. kalau dia sifatnya panas nanti ke yang lainnya terganggu, peredaran darahnya cenderung tinggi, bisa tidak bisa menyuplai badannya karena Berarti permasalahan. lebih bagusnya pakai soya itu ya, Mas. Iya, susu kedelai itu lebih bagus, lebih aman. Karena apa? Kalau ada sifat panasnya di situ, sedangkan apa tadi skoliosis itu kan nanti di saraf-sarafnya juga bermasalah. Dalam artian peredaran darahnya juga bermasalah, ya kan? Nah, ketika kita berikan bersifatnya dengan yang panas, ketika darahnya naik, mereka tidak bisa seimbang dengan tubuhnya, apa yang terjadi? Akhirnya malah melemahkan saraf-saraf di otak nantinya. Pembuluh darah bisa pecah, malah tambah stroke, repot, ya kan? Itu otaknya. Itu ini juga habis operasi tumor otak. Oh, apalagi habis operasi tumor otak. Ya. Jadi itu skoliosisnya itu di lumbar itu bahwa itu. Makanya saya tanya tadi di status jenengan tadi saya lihat. Iya, itu skoliosis itu juga. Cuman tadi alhamdulillah beliau sudah nggak sakit. Itu. Tadi ya, sudah nggak sakit beliau. Nanti pertemuan yang kedua mau saya terapi lintah. Karena terapi lintah itu adalah mengandung hirudin, mengandung pengencer darah yang alami. Ya, mengobati. Jadi lintahnya menyedot kotoran, air liurnya mampu mengobati. Begitu. Belum pernah saya kalau belajar lintah. Kemarin itu saya megangnya sih. Pernah lihat
temen gitu, saya kok gimana ya megang lintanya. Kemarin itu untuk pertemuan pertama, baru pertama itu Mm-mm. kemarin saya topung aja karena Iya, nggak apa-apa, bagus sakit Ibu ya. tadi sama peregangan, sementara kan itu kan sebelah kiri, Mm-mm. maka yang peregangan di kakinya, karena kakinya itu katanya sakit gitu kan, ya mungkin kan sarafnya kan Mm-mm. kan loh, jadi pahanya itu jadi sama peregangan sama saya topung aja terus. Iya, Nanti ya begitu aja Ibu, sudah bagus itu ya. ya enggak itu kan masih anak-anak Mm. umur 17 tahun. Mm-mm. Jadi dipegang dikit sakit ya, dikit sakit gitu enggak. Daripada Kasih, iya, ya, saya topung aja juga katanya sakit. mm-mm. Relaksasi aja, diberikan relaksasi, berikan penghangat, dikompres dan relaksasi. Jadi begitu ya. Ya, berarti Begitu ya, Ibu ya. saya sarankan susu kedelai.